Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa juga subscribe dan loncengnya agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Hari ini saya akan kembali membahas mengenai salah satu emiten yang bernama Dharma Henwa, merupakan salah satu emiten dari grup Bakri yang tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa saham Dharma Henwa saat ini sedang menjajaki bisnis tambang emas mengikuti Bumi Resources Minerals Tbk, di mana tentunya sektor tambang emas yang akan dijajaki oleh Dharma Henwa akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan dan juga proses diversifikasi bisnis dari Dharma Henwa untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari sektor-sektor lainnya. Tentunya Dharma Henwa saat ini berupaya untuk memberikan suatu peluang yang sangat besar kepada para investor. Tentunya hal tersebut akan menjadikan Dharma Henwa berpeluang untuk dapat memberikan hasil ataupun keuntungan yang lebih besar pula dari bisnis tambang emas yang mereka jajaki ini. Nah, jika kita lihat dari artikel di bisnis.com yang memberikan topik bahwasanya Dharma Henwa atau Dewa akan meniru jejak dari BRMS di tambang emas. Nah, jika kita baca di sini, memang jika kita lihat dari transaksi saham di pasar saham, Dharma Henwa akhirnya kembali di angka Rp50 per lembar sahamnya, atau kembali ke harga gocap di mana sebelumnya pernah mencapai harga tertingginya yaitu Rp74 per lembar sahamnya, atau naik lebih dari 30%. Tentunya tiba-tiba harga kembali turun menyentuh harga 50 tidak lama setelah harga mengalami kenaikan. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ada yang berspekulasi bahwasanya hal tersebut terjadi karena mekanisme taking profit dari para investor yang membuat para investor menjual sebagian sahamnya dan menyebabkan harga mengalami penurunan. Kemudian juga dari investor asing juga yang berupaya untuk menjual saham dari Dewa yang sebelumnya sempat mereka beli, kemudian keesokannya mereka jual sehingga mengalami penurunan. Wajar saja harga mengalami kenaikan dan penurunan karena tentunya hal tersebut terjadi karena akibat dari transaksi jual beli yang terlalu cepat sehingga fluktuasi harga mengalami gejolak yang cukup pesat ya. Kemudian jika kita lihat dari berita ini bahwasanya perusahaan dari grup Bakri ini yaitu PT Dharma Henwa akhirnya mengumumkan laporan informasi terkait akuisisi mereka terhadap 98,89% ya saham PT Sabina Mahardika. Kemudian Kepala Hubungan Investor dan Sekretaris Dewa Mukson Arif Rosidi memastikan aksi korporasi tersebut bakal berdampak positif terhadap prospek jangka panjang perseroan. Kemudian kelangsungan usaha perseroan akan lebih baik karena perseroan sebelumnya baru fokus pada jasa kontraktor pertambangan, dan dengan akuisisi ini perseroan juga akan memiliki konsensi tambang mineral, tuturnya dalam keterbukaan informasi hari Rabu. Jadi sebagaimana yang teman-teman baca bahwasanya perusahaan ini baru fokus pada jasa kontraktor pertambangan. Nah, tetapi baru saja ya mulai untuk berfokus pada sektor tambang emas mengikuti BRMS. Nah, tentunya hal tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan dari perusahaan Dewa ini dari sektor tambang emas, di mana tentunya akan memberikan pendapatan yang jauh lebih besar tidak hanya dari jasa kontraktor pertambangan yang selama ini telah dilakukan oleh PT Dharma Henwa.
Kemudian bagi Dewa, SM bukanlah nama yang asing, yaitu Sabina Mahardika tadi ya. Jika menurut laporan keuangan tahun perseroan pada 2019, Termahenwa pernah terlibat transaksi sebesar 11.580.000 US dollar dengan salah satu anak usaha SM yakni PT Mahadaya Imajinasi Nusantara. Nah, tidak disebutkan secara spesifik detail transaksi piutang yang masuk ke dalam pos aset tidak lancar perseroan tersebut. Dewa hanya memberi keterangan bahwa transaksi itu dilakukan dalam rangka penunjang kegiatan usaha. Dalam keterbukaan informasi tersebut, Mukson lantas menambahkan bahwa kepemilikan terhadap SM berikut anak usahanya, termasuk Min, akan menguntungkan perusahaan. Pasalnya, akuisisi itu bakal membuat Dewa secara tidak langsung punya porsi kepemilikan terhadap proyek GMR. Nah, kemudian perseroan lagi-lagi tidak memberikan keterangan jelas soal GMR, namun seturut penelusuran bisnis, proyek GMR yang dimaksud adalah PT Gayo Mineral Resources. Jadi sebenarnya akuisisi dari PT Sabina Mahardika yang dilakukan oleh Dewa memberikan berbagai macam keuntungan yang lainnya seperti anak usaha dari Mahardika Nusantara tadi ya, International Nusantara yang akan menjadi milik dari PT Dewa, kemudian juga dari proyek GMR atau proyek dari PT Gayo Mineral Resources akan juga secara tidak langsung akan menjadi milik PT Dharma Henwa. Kemudian, perusahaan ini tercatat memiliki potensi lahan eksplorasi emas seluas 39.000 hektar di Gayo Luas Aceh. Cukup besar ya. Kemudian Mukson lantas menjanjikan bahwa perincian soal GMR termasuk kinerja dan kondisi keuangannya bakal mulai disisipkan perseroan dalam laporan keuangan Dewa untuk periode akhir tahun 2020. Nah, jadi periode akhir 2020 ini akan disisipkan ke dalam laporan keuangan Dewa. Hal tersebut akan menjadikan laporan keuangan Dewa akan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, ya. Ini akan tercatat pada audit laporan keuangan perseroan pada periode 31 Desember 2020 yang sedang dalam proses penyusunan. Jika sudah beroperasi, kondisi keuangan perseroan akan lebih baik dengan adanya tambahan pendapatan dari proyek GMR imbuhnya. Apabila mengacu kinerja keuangan Dewa sepanjang 9 bulan pertama 2020, diversifikasi lewat proyek GMR yang dimaksud Mukson boleh jadi memang penting. Nah, per 30 September 2020, perseroan memang membukukan pertumbuhan pendapatan tipis 0,58% secara year on year, atau tepatnya dari 237 juta menjadi 239,31 juta atau setara 3,57 triliun dengan kurs 14.918 rupiah per dolar Amerika. Seluruh pendapatan ini berasal dari segmen pertambangan yang meliputi aktivitas kontrak, teknik sipil, dan sewa peralatan jasa lainnya yang meliputi jasa ketenagakerjaan dan jasa manajemen. Namun, meski pendapatan masih mampu tumbuh tipis, laba Dewa hanya mentok di 895,255 US dollar ya, atau setara 13,35 miliar ya. Angka ini susut 24,91% dibandingkan laba pada periode yang sama tahun sebelumnya yang ada di kisaran 1,19 juta. Pelemahan laba terutama dipicu oleh beban keuangan yang membengkak 2 kali lipat lebih, tepatnya dari 3,81 juta menjadi 8,1 juta. Pengeluaran pada pos ini memburuk lantaran perusahaan harus menanggung kenaikan beban bunga hampir 2 kali lipat, kenaikan amortisasi atas biaya perolehan dan premi pinjaman, serta makin besarnya beban bunga aset hak guna. Kemudian permintaan emas bukan tanpa alasan. Ya. Bukan tanpa alasan perseroan yakin diversifikasi ke segmen pertambangan emas bisa menggerek kinerja Dewa. Laporan Gold Outlook 2021 yang dirilis World Gold Council pertengahan bulan ini menyebutkan bahwa pada 2021 permintaan emas fisik global diproyeksi mengalami kenaikan seiring pemulihan pandemi COVID-19. Nah, dan meskipun di awal tahun ini harga emas cenderung terkoreksi,
World Gold Council memperkirakan seiring berjalannya waktu, negara-negara dengan permintaan tinggi seperti India dan Cina akan meningkatkan permintaan mereka. Justru, harga yang sedang terkoreksi akan membuat emas lebih bisa diterima dengan daya beli di era new normal. Serta menimbang hal buruk yang terjadi selama 2020, orang-orang akan punya hasrat untuk merayakan sesuatu pada tahun ini, dan perayaan seperti itu akan menguntungkan permintaan emas. Jelas Managing Director World Gold Council Sumasundaraman seperti dilaporkan Bloomberg Kamis 28 Januari. Secara angka, dia memproyeksi permintaan emas di India pada akhir tahun ini bakal naik mendekati angka 690 ton pada 2019. Wow, artinya akan ada peningkatan pesat dibanding permintaan 446,4 ton pada 2020. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, India memerlukan suplai impor dari lebih banyak negara. Grup Bakri, pengendali Dewa saat ini, agaknya juga tahu betul betapa saktinya kinerja komoditas tersebut di tengah krisis. Bagi konglomerasi tersebut, bergelut di emas bukan perkara baru. Salah satu emiten mereka, PT Bumi Resources Minerals Tbk, telah lebih dulu menekuni sektor ini. Sepanjang periode Januari-September 2020, BRMS menoreh kinerja yang mencolok. Di tengah pandemi, mereka mampu mencatat pertumbuhan laba fantastis hingga 139,6% secara year on year, tepatnya dari 1,01 juta menjadi 2,42 juta dolar Amerika. Penjualan emas terbukti moncer atau sangat menguntungkan dengan perseroan membukukan pendapatan 4,17 juta alias naik 20,52% secara tahunan dari posisi 3,46 juta. Kinerja positif itu pun tampak mempengaruhi rapor BRMS di pasar modal. Pengunjung beraktivitas di depan papan elektronik yang menampilkan pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia Jakarta Rabu 27 Januari 2021. Betah nangkring di level gocapan alias Rp50 sejak awal tahun, saham BRMS menutup perdagangan di 2020 dengan harga Rp83 alias bangkit 66%, kendati masih berfluktuatif. Hingga kini, BRMS masih tahan banting dengan rapor harga terakhir Rp80 per lembar sahamnya. Bandingkan misalnya dengan Dewa, kendati secara skala pendapatan nominalnya lebih besar, saham perseroan betah tidur lelap di level gocapan. Dewa sempat bangun ke level Rp53 dan Rp70 pada 15 dan 18 Januari 2021, tepat ketika kabar akuisisi SM diumumkan. Namun, lantaran saat itu belum ada penegasan soal bagaimana dampak transaksi tersebut terhadap prospek jangka panjang perusahaan, akhirnya saham Dewa ngantuk dan tidur lagi di level gocapan sampai hari ini. Kini seiring makin gencarnya upaya perseroan meyakinkan investor soal akan pentingnya sektor emas sebagai penopang, patut dinanti akankah Dewa mampu mengikuti jejak saham BRMS? Nah, kalau menurut saya, Dewa akan mampu mengikuti jejak dari Bumi Resources Minerals Tbk, di mana BRMS telah melakukan pertambangan emas sebelumnya ya, dan memberikan keuntungan yang cukup membuat kinerja dari BRMS tercatat positif dan cukup baik itu dari segi pendapatan keuntungan maupun pencatatan data di pasar modal, dan tentunya hal tersebut akan menjadikan BRMS mampu memberikan keuntungan yang besar dari sektor tambang emas. Oleh sebab itu, Grup Bakri dengan anak usahanya Dewa berusaha untuk mengikuti jejak dari BRMS dengan melakukan pertambangan di sektor emas. Tentunya hal tersebut akan memperbaiki dari kinerja perusahaan, baik itu dari segala bentuk hutang maupun pendapatan bagi para investor. Belum lagi rencana aksi korporasi dari perusahaan Dewa yang akan melakukan private placement ya, private placement kepada salah satu pihak ketiga ya, dengan nominal lembar saham sebesar 5 miliar lebih dengan harga pelaksanaannya sekitar Rp60 per lembar sahamnya ya, dengan tentunya akan memberikan pergerakan harga saham di pasar modal dengan emiten Dewa.
tentunya hal tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup positif, di mana hal tersebut dilakukan guna untuk mengkonversi hutang dewa dalam bentuk saham, sehingga hal tersebut akan menjadikan segala kewajiban dari perusahaan dewa terhadap hutang-hutang yang dimiliki akan menjadi lebih ringan dan akan memperbaiki sistem keuangan ataupun kinerja keuangan dari perusahaan dewa tersebut, sehingga akan menjadi jauh lebih ringan dan akan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dan juga peluang untuk melakukan ekspansi ke sektor tambang emas seperti di PT Sabina Mahardika. Jadi tentunya prospek dari PT Dewa ini sepertinya akan menjadi sangat luar biasa seperti BRMS ya. Tentunya hal ini akan diumumkan pada tanggal 26 Februari ya, 26 Februari 2021, di mana sebelumnya sebenarnya private placement tersebut akan diumumkan tanggal 27 Januari, tetapi ada pengunduran waktu di tanggal 26 Februari 2021 tentang yang membahas mengenai private placement tersebut, sehingga akan terjadi pergerakan pada tanggal tersebut ya, di tanggal 26 Februari. Jadi oleh sebab itu menurut saya dari saham PT Dharma Henwa ini sebenarnya memiliki prospek yang cukup positif, yang cukup baik ya, dimana tentunya teman-teman tidak perlu was-was apabila teman-teman yang saat ini sudah memiliki saham di Dewa dan saat ini nyangkut di harga Rp50 per lembar sahamnya. Saya pun juga memiliki saham dari PT Dharma Henwa ini, ya kurang lebih sekitar 1.500 lot ya. Tetapi saya yakin ya, meskipun demikian, saya yakin bahwasanya saham ini akan kembali memberikan kejutan yang akan menggerakkan pasar saham di bursa saham. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu was-was ya dengan aksi korporasi dari Dewa ini yang cukup positif, tetapi saya ingatkan bahwasanya emiten ini ataupun grup Bakri ya teman-teman sudah tahu bahwasanya grup Bakri memang terkenal dengan hutang yang besar. Sehingga saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk fokus trading ataupun berinvestasi di emiten Dewa ini, tetapi saya hanya memberikan informasi mengenai kinerja dari PT Dharma Henwa, bagaimana prospek dan peluangnya, serta bagaimana keuntungan yang akan didapatkan dari sektor tambang emas dan juga ekspansi yang dilakukan oleh PT Dharma Henwa ini, yang tentunya teman-teman juga tahu bahwa dari berbagai berita yang ada, banyak sekali berita yang memberikan kabar positif mengenai PT Dharma Henwa, bukan hanya dari aksi korporasinya, tetapi juga dari aksi diversifikasi bisnisnya dan juga dari sektor keuangan ataupun fundamental dari perusahaan ini, yang sebenarnya hutang yang dimiliki juga tergolong cukup kecil dibandingkan dengan perusahaan bakri lainnya. Sehingga dari berbagai perusahaan, anak perusahaan dari grup bakri lainnya yang tentunya memiliki peluang yang cukup positif ya, salah satunya PT Dharma Henwa. Meskipun ada yang lainnya seperti Energi Mega Persada dan juga Bumi Resources Minerals Tbk. Hal tersebut akan ketiga saham tersebut ataupun ketiga anak usaha tersebut sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar. Tetapi karena sentimen dari masyarakat yang cukup negatif mengenai emiten emiten dari grup Bakri, sehingga akan mengurangi kegiatan transaksi di ketiga saham tersebut. Nah, jadi sekian saja dari saya. Semoga teman-teman dapat mengambil informasi penting dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi teman-teman yang sudah memiliki saham Dewa ini. Semoga teman-teman bisa lebih tenang dan juga tidak perlu takut apabila teman-teman sudah memiliki saham ini ya. Jadi saya akhiri sampai di sini saja. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.